diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk apa sih? Untuk menyempurnakan akhlak. Artinya untuk memperbaiki adab umatnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Masjid Muhammad Al-Fatih Istiqomah Istiqomah Jannah. Jannah. Baik teman-teman, kita akan bahas yang berjudul tentang adab yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini. Dan kita akan bahas langsung dengan beliau Ustadz Muhammad Rizky. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, Masya Allah sehat. Ustadz. Mas Sandra gimana? Alhamdulillah juga Ustadz Alhamdulillah. sehat. Baik Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Kita sering mendengarkan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Mm-mm. Nah, sebenarnya seberapa penting adab dalam kehidupan seorang muslim khususnya bagi generasi muda? Seberapa pentingnya adab untuk Generasi muda. generasi muda? Penting banget. Kenapa? Adab adalah perhiasan ilmu. Ilmu tanpa adab bisa membuat orang sombong. Ilmu tanpa adab bisa membuat orang itu dia berbangga diri. Tapi kalau dia punya adab, orang yang berilmu punya adab, ketika ditanya atau ketika disuruh maju, oh maaf saya belum bisa apa-apa, gitu kan? Dan Nabi SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya untuk apa sih? Untuk menyempurnakan akhlak. Artinya untuk memperbaiki adab umatnya gitu kan. Dan kalau orang yang anak muda ya berilmu, dia beradab, semakin berkah ilmunya. Dan Imam Malik pernah mengatakan gini, ta'allam al-adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah kalian dulu adab sebelum kalian belajar ilmu. Jadi ya gimana ya, kadang banyak orang pintar hari ini tapi adabnya itu kurang. Ngomongnya, kemudian cara berinteraksinya tidak sesuai dengan apa sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Menurut Ustadz, mengapa adab sering dianggap hal yang biasa padahal dalam Islam memiliki peran yang sangat penting? Karena memang mereka tidak menganggap adab itu penting. Yang penting itu ilmu, yang penting itu belajar, yang penting itu skill. Orang kalau udah bisa bikin aplikasi, dia jurusan pemrograman udah bagus. Kalau misalkan jurusan DKV, dia bisa bikin video, dia bisa desain grafis, itu udah keren. Dia tidak pernah melihat adab, dan memang adab itu tidak dipelajari dengan membaca buku saja, tidak dipelajari dengan melihat YouTube saja. Adab itu memang belajarnya kepada guru. Adab itu memang belajarnya itu kepada sosok yang memang dari sana kita melihat, oh ini baik ya, oh ini buruk gitu ya. Kalau kita membaca dari buku saja terkadang memang kurang atau alias sulit untuk mengaplikasikannya. Bagaimana adab yang baik gitu. Berarti untuk adab itu sangat penting di saat ini Ustadz. Penting banget. Apalagi anak muda. Anak muda kalau dia punya adab, dia biasanya lebih diutamakan. Walaupun dia sebetulnya ya nggak pinter-pinter banget gitu kan. Ada orang yang ranking 1 sama ada orang yang ranking 2. Tapi yang ranking 1 ini dia sombongnya bukan main. Tapi yang ranking 2 dia aduh, aku dapat ranking 2 karena aku belajarnya kurang maksimal. Dia menyebutkan kekurangan-kekurangannya dengan rendah hati, tidak pernah bangga diri. Kemudian ketika diajak melakukan sesuatu dia langsung mau karena dia merasa dirinya bodoh, karena dia bukan orang pertama. Kira-kira kita lebih condong suka sama yang pertama apa yang kedua? Kedua pasti. Kedua kan. Walaupun dia nomor 2 tapi adabnya bagus, ambil sama. Dan termasuk dunia kerja hari ini kan nyarinya yang kayak gitu. Iya Ustadz. Iya kan? Karena orang pintar itu banyak. Tapi buat apa kalau pintar nanti pada akhirnya merusak. Orang pintar pada akhirnya minteri gitu kan. Mending orang yang biasa aja tapi dia mau belajar. Nanti lama-lama juga bisa kok gitu kan.
Nah, di era digital seperti saat ini Ustadz, banyak sekali anak muda yang berani berkomentar di media sosial Mhm. daripada saat bertemu langsung. Bagaimana Islam mengajarkan adab dalam berkomunikasi baik di dunia maya dan dunia nyata Ustadz? Tip. Yang penting adalah di dunia nyata sama di dunia maya itu sama. Mhm. Apa yang kita katakan ya harus perkataan-perkataan yang baik. Makanya sebelum kita komentar, sebelum kita ngomong, yuk kita filter dulu. Ini bener nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini manfaat nggak ya? Ini saya sudah siap mempertanggungjawabkannya nanti di depan Allah nggak ya? Karena kan setiap apa yang kita ketik, yang kita upload, yang kita sampaikan, itu kan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita kira-kira siap nggak ya? Ini kira-kira surga atau neraka ya? Ini baik atau buruk gitu ya? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kan gini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maksudnya berkata baik ya kalau ketemu langsung, Mhm. atau mungkin di dalam hari ini sosial media ya ketikan-ketikan kita itu ya termasuknya ucapan kita. Betul. Setiap ketika kita menghujat orang, ya, kalimat hujatan yang kita lakukan itu yang nantinya juga akan kita pertanggungjawabkan sebagaimana ketika kita bicara ngomong gitu. Mhm. Makanya kita harus hati-hati, selalu tanyakan kepada diri, kalau kita dikomentari hal yang serupa, ya dikata-katain kasar, kira-kira kita sakit hati atau enggak? Kalau sakit hati ya udah mending jangan gitu kan. Betul, Ustadz. Mm, Nah, dari itu saya mau tanya Ustadz, mm-mm. sebagai generasi muda kebiasaan sederhana apa yang bisa mulai kami terapkan untuk menjaga adab kepada diri sendiri, orang tua, dan guru Ustadz, Kayak atau lingkungan sekitar? cara menjaga kebiasaan di lingkungan sekitar adalah dimulai dari lisan kita, apa yang kita ucapkan. Allah juga bilang kan kalau kepada orang tua, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang membahagiakan kedua orang tua. Maka biasakan punya kebiasaan-kebiasaan baik, semisal mengucapkan salam ketika bertemu. Ya, nggak tahu nih di lingkungan sekolahnya Mas Chandra kalau ada orang misalkan berangkat sekolah, masuk kelas, salam atau enggak ketemu teman, assalamualaikum gitu kan. Hmm. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan sama Islam sebetulnya. Jadi salam itu nggak cuma ketika kita mau masuk ke rumah, assalamualaikum, atau ketika kita mau masuk ke ruangan guru, mau ruangan tempat kerja, assalamualaikum enggak. Bahkan ketika kita ketemu sama teman, kita juga ngucapin salam, Sama. assalamualaikum gitu. Kemudian ya eh, latih yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang baik, dan kita juga harus sadar bahwa kalau seandainya kalimat itu diucapkan juga kepada kita, kita nggak akan sakit hati, Pasti, Ustadz. gitu Mas. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmu dan nasihatnya, Mm-mm. motivasinya, khususnya bagi anak muda saat ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, dan share sebanyak mungkin agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Terima rabbal kasih alamin. Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Taip.